Kita beralih ke informasi berikutnya. Jadi, pemirsa, ini di tangan terampil seorang pengasuh pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur. Jadi, pelepah pisang yang banyak dibuang sia-sia disulap menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Seperti tutup saji hingga aneka peci. Kita lihat bersama. Inilah karya Muhammad Khalil, salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Raudatul Falah, Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Peci dan tutup saji makanan ini sekilas terlihat seperti terbuat dari kain dan bahan-bahan lainnya. Namun jika dilihat dari dekat, ternyata seluruh kerajinan tersebut terbuat dari pelepah pisang. Terlihat mudah membuat kerajinan dari pelepah pisang, namun nyatanya dibutuhkan proses yang panjang dan ketelitian untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Ya, awal mulanya untuk proses pembuatan peci unik pelepah pisang ini kita ngambil dari batang pohon pisang yang masih hidup. Nanti kita potong, kita kupas, kita keringkan. Untuk proses pengeringan kalau cuaca normal itu membutuhkan waktu sekitar 8-10 hari. Peci dari pelepah pisang ini Uniknya seperti apa, Pak? Ya uniknya ya mungkin dari perbedaan pembuatan. Motifnya pelepah Motif, juga ya dari motif, keluar gitu ya? Iya, luar biasa itu untuk motifnya. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pelepah pisang yang dibuang sia-sia, pria 40 tahun ini kemudian memiliki gagasan untuk memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Ya, awal mulanya untuk proses pembuatan peci unik pelepah pisang ini kita ngambil dari batang pohon pisang yang masih hidup. Nanti kita potong, kita kupas, kita keringkan. Untuk proses pengeringan kalau cuaca normal itu membutuhkan waktu sekitar 8-10 hari. Dibantu santri dan warga, dalam sehari Muhammad Khalil dapat memproduksi 5 buah peci atau tudung saji. Jika tertarik, harga kerajinan unik ini dibanderol mulai dari Rp25.000 hingga Rp150.000. Dilgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Masya Allah, menarik sekali ya Ustaz ya. Dan pemirsa, ini menarik sekali karena memanfaatkan bahan baku yang dibuang sia-sia, jadi biar tidak jadi sampah, ini diubah, didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan mendapatkan nilai tambah, jadi mendapatkan uang saku tambahan. Saya ingin tahu pandangan Ustaz tentang hal ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah alam semesta ini untuk dimanfaatkan secara maksimal ya. Jangan sampai ada yang terbuang sia-sia lantaran karena sikap tabzir ya, boros dan lain sebagainya. Itu prinsipnya begitu. Sehingga kemudian kita temukan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga menganjurkan kita untuk mengoptimalkan segala sesuatu, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat ya. Satu ketika itu misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan bangkai seekor kambing. Lalu dia tanya, ini punya siapa? Ini punya Maimunah. Kenapa dibiarkan sedemikian rupa? Kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Lalu para sahabat mengatakan, ini kan sudah bangkai. Nah, bangkai itu kan untuk dimakan. Tetapi kulit hewan itu kalau sudah disamak, ya, sudah diproses sedemikian rupa, faqat tahura, itu menjadi suci dia, bisa dimanfaatkan. Jadi dari sini Rasulullah menganjurkan kita untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ada yang terbuang sia-sia. Ya. Sampai pun dari seekor bangkai kambing tadi itu ya. Kulitnya agar dimanfaatkan setelah proses disamak ya. Sehingga menjadi suci. Nah ini satu contoh ya. Betapa Rasulullah mengajarkan kita sedemikian rupa. Bahkan beliau itu pernah memberikan perumpamaan. Seorang muslim itu seperti pohon korma. Pohon korma itu kata Rasulullah adalah pohon yang tidak menjatuhkan dahannya, daun-daunnya itu. Semua bisa dimanfaatkan dari pohon korma itu. Batangnya, pelepahnya, buahnya. Semua bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Seorang mukmin itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Harus bisa memanfaatkan apa saja. Jangan sampai ada yang tidak bermanfaat ya. Kalau di kita ini mungkin pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu kan semua bermanfaat. Bisa kita apakan saja itu. Nah, seorang mukmin juga harus begitu. Nah, ini mendorong kita, mendorong siapapun untuk berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif itu juga anjuran agama.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal itu untuk didaya gunakan. Apalagi pemanfaatan pelepah pisang tadi ternyata punya nilai ekonomis. Nah, ini kan sangat luar biasa ya, bisa menciptakan lapangan kerja, lalu kemudian ada manfaat ekonomisnya. Ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Muklis atas ilmu dan tausiahnya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa dan juga bermanfaat untuk saya pribadi. Baik, terima kasih Ustaz. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.